Di ujung barat Indonesia, terdiri raksasa yang sunyi, Gunung Kerinci, puncak tertinggi di Sumatera, dan gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia, menjulang setinggi 3.805 meter di atas permukaan laut. Ini bukan sekedar pendakian, ini adalah perjalanan menyusuri batas antara rasa takut dan keberanian, antara lelah dan keyakinan. So, ini adalah perjalanan traveling sekaligus camping selama 3 hari 2 malam menuju Gunung Kerinci. BTW di sini gua ke lokasi Kerinci via Kersik Tua menggunakan motor kesayangan gua. Dia selalu menemani gua kemana gua pergi. Perjalanan ke Kerinci dari Padang Panjang itu memakan waktu sekitar 7-8 jaman. Di perjalanan kali ini kita akan dimanjakan dengan sebuah hamparan sawah membentang luas, hijau dan tenang. Perjalanan masih panjang, motor mulai haus. Gua putuskan berhenti sejenak mengisi bensin terlebih dahulu. Setelah isi bensin, gua lanjutkan lagi perjalanan sambil menikmati pemandangan yang memanjakan mata sepanjang perjalanan. Jalanan cukup berliku-liku, jadi harus berhati-hati. Di perjalanan gua menemukan teman solo juga ke Kerinci. Akhirnya ada teman bareng untuk naik ke Kerinci. Masih jauh, ada 5 jam perjalanan lagi. Baru saja jalannya halus, sekarang mulai rusak, lubang di mana-mana. Jadi harus hati-hati, harus pelan-pelan kita. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya sampailah gua di daerah baru. Suasana mulai berubah, udara pun terasa beda. Perjalanan masih lanjut, berkemungkinan dari sini ke lokasi kira-kira 2 jaman lagi sampai ke tujuan. The snow lay silent on the runway tonight. Jam menunjukkan sudah pukul 7 malam. Akhirnya sampailah juga di daerah tujuan. Sebelum ke penginapan, gua memutuskan untuk makan terlebih dahulu di Pecel Lele Muncul Joyo. Kalau kalian kesini, kalian harus cobain teman-teman. Soalnya enak banget, sesuai dengan budget kantong kalian. Gak bikin dompet nangis. Setelah cacing-cacing perut terasa damai, barulah gua ke penginapan. Ini adalah salah satu base camp Kerinci via Kersik Tua. Nginap di sini murah, bersih, dan sangat nyaman. Setelah istirahat semalam, gua cari sarapan sederhana untuk mengisi tenaga sebelum pendakian dimulai. Setelah itu, gua pergi ke puskesmas terdekat untuk membuat surat kesehatan terlebih dahulu. Ini adalah salah satu syarat wajib sebelum pendakian. Bukan cuma soal aturan, tapi juga bentuk tanggung jawab buat diri sendiri. Setelah urusan kesehatan beres, gua lanjut cari logistik untuk pendakian. Gak perlu berlebihan, yang penting cukup untuk makan, minum, dan bertahan selama di atas gunung. Setelah semua persiapan selesai, logistik aman, surat kesehatan sudah di tangan, gua memutuskan untuk memulai pendakian ke gunung api tertinggi di Indonesia. Pendakian dimulai dari basecamp tempat bermalam semalam. Sebelum lanjut, kita harus registrasi terlebih dahulu ke pos resort. Biaya cukup terjangkau, hanya 60.000 untuk 3 hari 2 malam. Kalau seandainya kalian untuk 2 hari 1 malam, berarti kalian kena 30.000. Setelah semua urusan registrasi selesai, kami pun siap melangkah ke pintu rimba. Oh ya, buat nitip motor ada rumah warga di sekitar sini. Kita bayar 30.000 untuk 1 motor. Inilah gerbang masuk ke hutan Gunung Kerinci, tempat di mana jalan beraspal berakhir. Pendakian pun dimulai.
Langkah pertama menapaki tanah basah di tengah sunyinya hutan. Di depan jalur panjang menanti, penuh tanjakan, akar pohon dan misteri alam. Hutan langsung menyambut dengan aroma tanah basah dan udara yang lembab. Kiri kanan pohon-pohon tinggi, sekali bunyi ranting patah dari kejauhan. Setelah 2 jam berjalan, gua putuskan istirahat sebentar. Karena jalur ke depan masih panjang dan makin menanjak. Nyampe pos bangku panjang. Mantap. Gak perlu makanan berat dulu, cukup 1 sosis single hot. Pedasnya nampol dan bikin kenyang. Ganti baju karena baju tadi panas. Next perjalanan kira-kira 40 menit, akhirnya sampailah kita di Batu Lumut. Batu Lumut. Baru ketinggian 2000. Let's go. Gua lanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak, tenaga makin terkuras. Di tengah perjalanan, langit pun menangis dan kita disambut dengan hujan. Kita ketemu hujan. Gua putuskan untuk berteduh terlebih dahulu, karena di sini kita juga menemukan pendaki-pendaki lain. Next lagi. Hujan perlahan mulai reda. Gua putuskan untuk lanjut lagi ke Salter 1. Karena kita akan camp 1 malam di Salter 1 terlebih dahulu. Di perjalanan, gua juga menemukan hewan yang dilindungi dan mulai menemukan jalur licin dan sempit yang disebut orang-orang sini lorong tikus. Ini dia. Wes. Sampai kita Salter 1. Kayaknya kita diriin tenda dulu buat bermalam di sini. Besok pagi lanjut Salter 2 dan Salter 3. Dek, sini dulu. Seseorang anak udah kelas berapa? 5 SD. 5 SD, MT Kerinci dia, guys. Mantap nih. Sip. Di sini Salter 1 kita bakal nginap 1 malam. Besok pagi lanjut ke Salter 2 dan 3. Nginap tenda, tenda sudah berdiri, saatnya istirahat. Top.
Setelah seharian berjalan, akhirnya waktu makan malam pun tiba. Menu seadanya, tapi nikmatnya luar biasa. Karena rasa lapar semua terasa lebih enak. Halo guys, saatnya kita tidur dulu ya. Sampai jumpa besok pagi. Baru bangun pagi guys, jam 9. Yakin dulu kita, baru kita lanjut ke shelter 2 dan shelter 3. Pagi hari di ketinggian memiliki sensasi yang berbeda. Suhu udara sekitar 10-15 derajat Celcius. Setelah semalaman beristirahat, aktivitas dimulai dengan merebus air dan mengemas semua peralatan menuju shelter 2 dan shelter 3. Oke, kita lanjut shelter 2 dan shelter 3. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Let's go. Oke. Gila guys, treknya cukup gila. Memasuki jalur berikutnya, kondisi medan berubah drastis. Hujan yang turun semalaman meninggalkan jejak yang nyata di sepanjang trek. Tanah menjadi basah dan licin, membuat setiap langkah harus diperhitungkan. Setelah melalui jalur yang licin dan cukup menguras tenaga, kami memutuskan untuk berhenti sejenak. Setelah kondisi dirasa cukup stabil, gua kembali melanjutkan langkah karena jalur berikutnya masih panjang. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam, akhirnya tiba di shelter 2. Lokasinya berada di area terbuka yang sedikit lebih lapang dan udara yang mulai terasa lebih dingin. Emang gak bisa ditebak treknya, jalurnya emang mantap. Gila betul. Sedikit saran nih buat teman-teman, jika ada rencana planning buat ke Kerinci, usahakan 1 bulan sebelum pendakian jogging dulu, latih fisik dulu. Mantap. 30 menit lagi shelter 3. Ini 2 ya, ini 3. Dan akhirnya jam setengah 6 sore sampailah gua di shelter 3. Disinilah kita bermalam untuk malam ini, sambil menikmati suasana ketinggian di 3300 mdpl, dan besok dini hari kita akan summit menuju puncak dengan ketinggian 3805 mdpl.
Oke guys, untuk malam ini kita sudah mendirikan tenda. Kita akan nginep di sini. Nanti jam 3 dini hari kita sampai ke puncak. Kabut, mudah-mudahan besok cuacanya bagus. Oke, seperti biasa, waktu makan malam pun tiba. Kami masak sayuran supaya dini hari nanti stamina bagus menuju puncak. Oke, hari ini kita cukup sampai di sini. Kita istirahat dulu. Besok insya Allah jam 3 subuh kita summit ke puncak. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Selamat malam. Menuju puncak Kerinci kita wajib memiliki fisik dan stamina yang cukup, karena jalannya sangat menanjak alias nggak ada landainya. Perjalanan dari tenda ke puncak kira-kira sekitar 2 jaman. Di sini gua akan melihatkan ke teman-teman semua Kawah Kerinci, gunung api tertinggi di Indonesia. Di titik tertinggi Sumatera ini, aku berdiri dikelilingi lautan awan dan dingin yang menggigit hingga tulang. Di kejauhan sana kita akan melihat lautan Bengkulu, lautan Samudra Hindia, terhampar megah, seolah menegaskan bahwa setiap puncak akan selalu menyuguhkan keajaiban. Oke, kita balik dulu, turun dulu. Akhirnya perjalanan ini selesai. Banyak hal yang kami lewati, lelah, dingin, tapi juga penuh cerita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.